Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Adada ma'lumatika mamintata kalimatika kullama dzakarakat dzakirun wa ghafla an dzikrikal ghafilun. Hadatul kurama al-aiza muassasah Wali Songo Gempol asatidah kulluhum fi Wali Songo al-aiza, seluruh pendengar yang ada di Wali Songo yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya bisa bertemu kepada kita semua ini. Semoga dalam pertemuan pada siang hari ini mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula di dalam bersama-sama belajar pada siang hari ini sekali lagi dapat ilmu yang manfaat dan dapat membentengi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada siang hari ini atau pagi setengah siang saya akan mengambil judul sebuah at-thaharah atau kebersihan, atau disebut juga an-nadhafah. Di dalam bebersih atau sesuci manusia itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan, 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu, tingkatan yang paling rendah adalah at-taharatu laha arba'u maratiba. At-taharatu utai sesuci berbersih ikulah ketua taharah arba'u maratiba, papat pira-pira derajat. Ada 4 kebersihan atau kebersihan. Yang pertama adalah al-martabatul ula. Al-martabatul utai derajat al-ula kang pertama, yaitu tadhhirud dhahiri, nuciaken anggota lahir anil ahdasi saking pira-pira hadas wal akhbasi pira-pira najis wal fudolati lan pira-pira kotoran. Yang pertama bebersih, yang paling ringan. Ini biasanya dilakukan oleh manusia-manusia atau orang-orang yang pada umumnya yaitu orang Islam yang am. Tadhhirud dhahiri anil ahdasi wal akhbari wal fudolati. Membersihkan dari anggota lahir, yaitu dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu sesuci yang paling rendah sekali. Dan juga bebersih najis yang ada pada diri kita, pada pakaian, badan kita. Itu yang paling rendah, wal fudolati, dan beberapa kotoran-kotoran yang lain. Atau sesuatu kotoran yang telah melekat pada kaca dan apa-apa atau baju, walaupun itu najis, maka walaupun itu bukan najis harus dibersihkan. Karena itu ada bebersih adalah anjuran Rasulullah SAW dan sebagian daripada iman. Itu yang paling pertama yang harus kita lakukan. Tanpa itu miftahus sholat. Sholat itu akan suci pula, akan diterima pula. Harus pula berwudu dulu. Maka di sana al-miftahu as-sholat. Sholat wudu itu adalah kunci daripada sholat. Itu tingkatan yang paling mudah pada 4 bagian. Kemudian tingkatan selanjutnya, saudara-saudara, yang kedua adalah ar-martabatus tsaniyah. Al-martabatu tsaniyatu, al-martabatu utawi derajat as-tsaniyatu kang kaping pindho, atau begini boleh. Al-martabatu tsaniyatu utawi derajat kang kaping pindho langsung dimudhaf ilaihkan boleh. Iku tadrul jawarihi, nujiaken pira-pira anggota anil jaro imisang pira-pira dosa wal asami lan pira-pira tegese pira-pira dosa. Bebersih yang kedua yang harus kita lakukan, itu harus kita lakukan. Maka di sana ada kata walaika birizwinallah fa'adzahiran wa batinan fa inna man kamat nadafatu sara
birhu sururati mulkan rohanian. Ada yang seperti itu. Walaika. Kata-kata walaika itu para kiai ada yang mengatakan begini, walaika lan netepana sira. Ada yang mengatakan walaika wajib ing atase sira. Itu semuanya agak member semuanya. Wa'alaika lan wajib atau netepana sira biluzumi nadzafah kelawan netepi bebersih al-dhahiran. Zahir ing dalam dhahiran wa batinan lan ing dalam batin. Itu wajib. Kula lan panjenengan sami sebagai orang yang beriman hendaknya bebersih. Zahir kita lan batin kita itu harus. Jangan sampai orang beriman, kemudian pipis di samping jalan tanpa dibersihkan dengan baik. Itulah berarti orang-orang seperti itu tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Membersihkan anggota badan dari dosa. Yang kedua, tingkatan bersih yang kedua adalah membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Gunakanlah kaki para siswa untuk berangkat dengan baik. Sebagai siswa, jangan sampai berangkat dari rumah ke sekolah, kaki itu digunakan untuk yang lain, tidak sampai ke sekolah. Itu namanya anggota itu termasuk membuat dosa pada dirinya sendiri. Dan itu harus sebagai siswa atau siapa saja harus dihindari dari hal-hal yang menimbulkan sebuah dosa. Sekali lagi para siswa, gunakanlah tangan kamu, tangan yang baik. Belajar melalui HP dan lainnya, gunakan dengan tangan yang baik. Artinya digunakan untuk belajar pada pembelajaran di HP atau di media yang lain. Atau di laptop. Jangan selalu tangan anggota badan, anggota manusia, badan berupa tangan digunakan yang tidak baik di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila anggota tangan, anggota mulut, akwal dan akwal tidak digunakan dengan baik, maka cepat atau lambat dosa itu akan mengenai pada dirinya. Akan tetapi tidak bisa dipastikan, tidak boleh memastikan sesuatu yang ada pada manusia itu karena perbuatan. Tidak bisa dipastikan seperti itu. Yang kedua, sekali lagi, bersih anggota badan yang telah tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilakukan. Gunakanlah sebaik-baiknya tangan kita, kaki kita, telinga kita yang sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan selalu dan selalu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian yang berbahagia, masuk pada acara yang tingkatan yang ketiga ada al-martabatus salisatu. Itu tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumah. Tingkatan yang nomor 3 adalah mensucikan, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Sebagai siswa pula harus menjaga diri akhlaknya. Jangan sampai sering telat, itu namanya akhlak yang tidak terpuji. Ketika diberikan instruksi oleh pembina Bapak Ibu Guru, semua siswa yang ada di seluruh Yayasan Wali Songo ini juga harus menerima dengan ikhlas dan sebaik-baiknya. Mengapa itu? Karena di bawahnya ada marodhail al-maknuta, marodhail al-maknutati, dan harus sebagai siswa atau siapa saja, terutama siswa yang mencari ilmu, anak-anak itu harus punya sifat asor. Harus. Ketika kamu telat anak-anak sekalian, dihukum atau diberi takziran atau diberi
denda atau diberi sesuatu yang lain, tak hukuman, maka anak-anak itu harus benar-benar menata hati kita, harus ikhlas. Misalnya anak-anak sekalian, anak-anak semuanya ini, kamu telat sering, Anda disuruh mengepel semua kaca itu, disuruh bebersih di kembang, di tanaman-tanaman dan seterusnya, disuruh membaca istighfar di tempat yang ada di situ. Itu seolah-olah dalam satu pandangan ini adalah akhlak yang asor. Tapi itu bagi siswa wajib. Mengapa demikian? Harus dilakukan. Tanpa itu akan rugi pada kamu sendiri. Sebab di sana adalah amin radha'ilha masabili tahsili lafadha'ilha. Siapa siswa-siswi yang mencari ilmu, ingin kau menjadi siswa yang mulia, mempunyai jadi bupati, jadi yang lainnya, harus melalui apa sifat Anda, yaitu harus mempunyai sifat yang asor. Tidak apa-apa, disuruh jadi kiai, disuruh jeding itu, kan ngerejeki bapak guru. Kamu anak-anak semuanya harus ikhlas. Harus ikhlas, tanpa ikhlas tidak akan mulia, tidak akan tercapai kemuliaan Anda. Hanya yang kau cari adalah ilmu manfaat saja. Keberkahan sulit karena kamu tidak mau sifat asor ketika dihukum seorang guru kamu. Ini yang harus menjadi catatan pada anak-anakku semuanya. Kemudian saudara-saudara siswa-siswi yang kami cintai dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-martabatul ar-rabi'ah. Saudara-saudara sekalian, bahwa yang masih ada hubungan tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan termasuk membersihkan hati. Wajib an-nadhafatu. Wajib an-nadhafatu wa tahsilu an-nadhafatul abadiniyah. Siapa saja kita semuanya wajib membersihkan, yakni dhahir dan batin, terutama yang ketiga inilah al-batiniyah. Hati itu bisa suci, hati itu bisa bagus kalau memang bitazkiyatin nafsi, bersihkan hati dari sifat-sifat yang hina, an radha'il akhlak. Bersihkanlah hati kita dari sifat-sifat seperti takabur, kal kibri. Jangan sampai kita, saya pandai, merasa pandai sendiri. Jangan kita merasa kaya sendiri. Jangan kita juga jabatan dan seterusnya. Harus dihilangkan. Kalau itu masih menempel pada manusia, maka tidak akan bersih hati. Karena masih ada selimutan, yaitu rodhail akhlak, akhlak yang tidak baik di dalam hati itu. Ada afatul batiniyah, ada cacat pada batin tersebut. Wariya, dan harus riya itu dihilangkan. Wal hasud, anak-anak semuanya harus kita hilangkan. Anda jangan mudah hasud, maka apabila manusia sering membaca surat Al-Ikhlas, itu akan diberikan kesabaran oleh Allah. Dua, tidak akan mudah daripada sifat hasud. Sering membaca surat Al-Ikhlas. Wal khubud dunya, lan demen dunya. Ini juga bisa mempengaruhi pada hati kita yang ada titik-titik yang kurang baik. Satu contoh khubud dunya. Jangan sampai sekali-kali kita itu diatur oleh dunia. Tapi bagaimana kita harus bisa mengatur dunia? Contohnya orang kerja di suatu tempat yang berada. Dia wayai sholat berjamaah atau waktunya sholat dan seterusnya. Akan tetapi mereka itu tidak mau bersolat. Lebih-lebih tidak berjamaah. Karena dia menekuni dalam pekerjaannya. Ini namanya hubudunnya. Anak-anak itu nanti kalau kamu sudah menjadi seorang di dalam rumah tangga atau seorang punya jabatan, harus bisa engkau memilah. Jangan sampai diatur oleh dunia atau harta benda, tapi Anda harus bisa mengatur dunia atau harta benda tersebut. Kemudian harus pula watahliyat ya bimakarimil akhlak,
Untuk hati yang bersih, yang baik adalah yaitu harus diisi di dalam diri kita akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Seperti tawadhu. Nah, tawadhu ini harus kita lakukan pada anak-anak sekalian. Dengan guru, di depan guru anak wajib alaika bitalamadzit wa talamida fi walisongo ada at-tawadhu. Harus anak-anak di depan guru, baik bapak ibu guru, punya sifat tawadhu. Jangan sampai seliwar-seliwar di depan guru tanpa permisi. Yang inilah yang harus menjadi pembelajaran daripada anak-anak. Karena itu mengurangi daripada sifat keilmuannya, kemanfaatannya itu. Kemudian wal khayai, yang harus diisi pada hati tersebut harus izin. Wayahnya kita bekerja. Pokoknya harus punya sifat malu. Ya, jangan apa-apa diisi dengan keuangan, jangan. Saya bekerja harus uang. Dan uang itu harus setimpal, jangan. Jangan seperti itu. Menurut Anda sudah sesuai dan bisa mencukupi, lah itulah dengan ikhlas yang akan menjadikan berkah di dalam dinamika rumah tangganya itu. Sekali lagi harus punya izin. Izin itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian ikhlas. Yang ikhlas ini yang paling sulit ya. Anak-anak semuanya dan kita semuanya berlatih saja. Kita belum bisa ikhlas tapi berlatih menuju ke ikhlas agar amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berdasarkan dengan ikhlas. Wasakho dan loman. Kita didik loman, sesuai kita dididik loman. Imam Syafi'i radhiyallahu an itu pada waktu dia menuju ke Mekah dari daerahnya menuju ke Mekah, dari Sonak ke Mekah. Dia Imam Syafi'i dengan membawa harta 10.000 dinar. Imam Syafi'i setelah masuk ke Mekah, dia membeli tanah di situ kecil dan rumah juga kecil. Dan tanah itu atau rumah itu berdampingan yang berada di tanah suci Mekah. Tidak di tanah sucinya tapi berdampingan. Kemudian setiap orang yang mampir ke rumahnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, maka orang tersebut diberi emas qabdotan. Nak engkai emas Imam Syafi'i saking lomane niku mboten dihitung. Langsung dikerakup sak gegeman, plek diberikan orang yang masuk ke situ. Inilah Imam Syafi'i luar biasa. Karena dengan sifat luman itulah akan kita bisa mendekatkan diri datang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian tingkatan yang paling terakhir, karena saya mengambil 4 tingkatan, bebersih yang ada jumlahnya ada 4. Yang terakhir adalah yang keempat, al-martabatur rabi'atu utawi derajat al-rabi'atu kang nomor 4 iku tadhirus sirri bersihaken samar utawa hati ama saking perkara siwa wae kang saliyane Allah. Bahwa utawi tadhirus sirri iku taharatul anbiya'i sesujune para nabi. Sholatu alaihim wasiddiqinan dan para siddiq. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, bebersih yang keempat ini adalah membersihkan hati selain Allah. Paling tinggi ini adalah membersihkan yang paling nomor 4 ini paling tinggi. Bebersih hati yang hanya Allah yang dipikirkan, yang selainnya Allah tidak dipikirkan. Ini yang paling tinggi, Allahu Akbar. Dan bebersih ini adalah wa taharatul anbiya. Bebersih ini dilakukan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan para orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang arif dan orang-orang yang jujur datang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-martabatur rabi'ah atau sesuci hati yang selainnya Allah tidak dipikir sama sekali. Yang dipikir hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa bebersih ini adalah bebersihnya para nabi dan para shadiqin. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang shadiqin, itu
yang dipikir takut adalah kematian di sana. Ada kematian yang sangat ditakutkan. Dan saya lewati dulu tentang ketakutan shodikin. Saya akan meneruskan wala yanalu abdun tabqatu al-aliyah. Wala yanalu lan ora bakal merkulih sapa al-abdu abad atau kota ing pangkat al-aliyah takang luhur. Illa ayujawiya angin nyentong liwati sapa abad atau kota ing tabqah atau pangkat atau kebatikan bisa asafilata kang asor. Walayyanalu abdun atau kota al-aliyah. Seorang hamba manusia tidak akan memperoleh, tidak akan bisa bebersih pada tingkatan yang keempat. Tingkatan yang para nabi tidak akan bisa memperoleh seperti itu apabila dia tidak melewati pada tingkatan 1, 2. Semuanya harus terlewati dulu. Tingkatan 1, bersih ke pakaian wudhu harus dilewati itu. Tanpa itu tidak akan bisa. Tanpa itu tidak akan bisa. Dan harus dilewati dari 1, 2, 3. Dan tingkatan yang keempat itu memang harus benar-benar dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela dan diisi wa imarati al bil mahmudati, dan dipenuhi atau diisi dengan perkara-perkara yang baik. Jangan ingin dipuja tapi malah harus diisi perkara yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia malam yafragh min at-taharatil qalbi anil khuluqil madmumah wa imarati bil khuluqil mahmudah. Manusia belum bisa mencapai pada tingkatan kesucian hati selama mereka belum bisa mencucikan dari anggota-anggota lahir, yakni dari dosa-dosa. Harus anggota lahir menjaga dari dosa-dosa. Wa imaratiha bitaati, dan harus manusia itu ingin dekat Allah. Harus dibangun dengan taat. Karena Islam dibangun dengan kebersihan. Maka kita harus selalu membangun dengan kebaikan. Di dalam kerja kita selalu diisi dengan sebuah kebaikan. Kalau itu yang engkau isi semuanya, maka yakin dan yakinnya di dalam kehidupan akan berkah. Di dalam rumah tangga akan berkah. Putra kita akan nganut, ayo nak sekolah, ayo nak mondok, ayo nak itu mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Karena hidupnya adalah berkah, karena rezekinya ada berkah, yang diiringi sebuah pekerjaan yang baik dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun kalau pekerjaan-pekerjaan itu masih bil mukhallafah, belum muwafaqah, nulayani waya kerja tidak tepat waktunya dan seterusnya, belum bisa muwafaqah bil wakti, maka keberkahan itu masih belum bisa menempel sebaik-baiknya pada orang tersebut. Kemudian yang paling terakhir, saudara-saudara sekalian, kullama azza matluban wasarafa sa'uban maslaku wa kasurat uqbatuhu fala tadun anna hadzal amru yudraka bil munna wa yunalu bil hawena. Yang paling terakhir, selama manusia, kemuliaan manusia dan sifat luhur manusia, sifat semakin manusia mulia, semakin manusia luhur, semakin manusia mulia, semakin manusia luhur, maka semakin saubal maslakau, maka akan sulit untuk mencari jalan. Banyak tantangan, wa uqbatuhu, dan banyak tantangan yang ada di sana. Sekali lagi anak-anakku sekalian, bahwa kamu akan jadi orang yang mulia, kamu harus bisa menghadapi yakni wakasrat uqbatu, tantangan-tantangan yang ada di depan kamu, dan jalan-jalan itu seolah-olah menutup kamu. Tapi sebenarnya jalan itu akan membuka kamu jika kamu benar mengetahui. Sekian dari kami, saya minta maaf yang besar-besarnya pada awal pertemuan ini, dan saya banyak kesalahan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa untuk membentengi dalam dinamika kehidupan kita.
Jadi orang yang sa'adah fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.